unsur judi ya lu kena lu. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, sementara yang selebgram kampung pada ditangkap? Indonesia dihantui oleh berita bisnis judi online. Hingga judi online seakan jadi candu baru bagi penikmat dunia maya. Ada 4 jenis permainan judi melalui handphone yang beredar di masyarakat. Ada kasino online, poker online, bola online, virtual sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Azizil Setiawan dari Pendidikan Sosiologi B, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan membuat analisis studi kasus, yaitu judi ketika keinginan mengalahkan norma dan moral sosial di Indonesia. Judi secara umum didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan taruhan uang atau taruhan barang berharga dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Permainan judi biasanya didasarkan pada faktor keberuntungan dan keahlian para pemain, meskipun tidak jarang terdapat unsur penipuan atau manipulasi yang terlibat. Lalu judi memiliki jenis-jenis yang berbeda. Yang pertama ada judi kartu. Judi kartu itu contohnya ada poker, blackjack, dan bakarat. Lalu yang kedua ada judi dadu. Contohnya yaitu craps dan sickball. Yang ketiga ada judi mesin. Contohnya itu slot machine dan roulette. Yang keempat ada judi tebak-tebakan. Contohnya tebak angka dan lotre. Yang kelima ada judi olahraga. Contohnya taruhan bola ataupun pacuan kuda. Lalu jenis judi yang akan saya bahas kali ini adalah slot. Slot atau slot machine yang juga dikenal sebagai mesin slot adalah permainan judi mekanis atau digital yang dioperasikan dengan memasukkan koin ataupun uang kertas dan menarik tuas atau menekan tombol untuk memutar gulungan bergambar. Kombinasi gambar yang muncul pada gulungan itu menentukan apakah pemain menang atau kalah. Sekarang slot itu tidak hanya pada mesin saja, tetapi bisa dimainkan secara online melalui handphone, melalui situs-situs ilegal. Di Indonesia, aktivitas judi ini memiliki status hukum tersendiri. Judi di Indonesia pada dasarnya itu ilegal. Landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ini berarti segala bentuk perjudian termasuk judi konvensional seperti kasino, sabung ayam, dan judi online dilarang beroperasi di Indonesia. Meskipun dilarang, judi masih menjadi permasalahan sosial yang dihadapi di Indonesia. Faktanya, Indonesia sekarang menempati peringkat pertama sebagai negara pemain judi online terbanyak di dunia. Seseorang bermain judi pastinya ada faktor-faktor yang mendorong, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada faktor internal. Faktor internal yang pertama ada keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Nah, ini adalah alasan utama seseorang bermain judi. Mereka mungkin tergoda oleh janji kekayaan instan dan berharap untuk memenangkan jackpot besar. Lalu yang kedua, ada keinginan untuk melarikan diri dari masalah.
Judi ini dapat memberikan pelarian sementara dari stres, kecemasan, ataupun depresi. Saat bermain judi, orang dapat fokus pada permainan dan melupakan masalah mereka untuk sementara waktu. Yang ketiga, karena faktor kecanduan. Judi dapat menjadi sangat adiktif dan orang yang kecanduan judi mungkin merasa tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk bermain. Mereka mungkin terus bermain bahkan ketika mereka tahu itu menyebabkan mereka mendapatkan masalah. Yang keempat, ada kebosanan. Orang yang bosan mungkin beralih ke judi untuk mencari kegembiraan dan stimulasi. Dan yang kelima, ada pencarian sensasi. Bagi sebagian orang, judi dapat memberikan sensasi dan adrenalin yang mereka cari. Yang keenam, ada pengaruh dari teman sebaya. Jika teman atau orang yang dicintai bermain judi, seseorang mungkin akan lebih cenderung untuk mencobanya juga. Yang ketujuh, ada kepercayaan diri yang salah. Beberapa orang mungkin percaya bahwa mereka memiliki keterampilan atau strategi khusus yang akan membantu mereka memenangkan judi. Yang pertama, faktor eksternal, ada aksesibilitas judi, di mana semakin mudah seseorang untuk mengakses judi, semakin besar kemungkinan mereka untuk bermain. Hal ini termasuk tersedianya kasino, mesin slot, dan perjudian online. Yang kedua, ada iklan dan pemasaran. Iklan dan pemasaran judi ini dapat mendorong seseorang untuk bermain, terutama jika iklan tersebut menonjolkan kemungkinan untuk memenangkan uang yang besar. Yang ketiga, ada norma dan sosial. Di beberapa budaya, judi mungkin dipandang sebagai aktivitas yang dapat diterima atau bahkan glamor. Hal ini dapat membuat orang lebih cenderung untuk bermain. Yang keempat, ada keuangan yang sulit. Orang yang mengalami kesulitan keuangan mungkin lebih cenderung beralih ke judi sebagai cara untuk mencoba menghasilkan uang dengan cepat. Yang kelima, ada masalah kesehatan mental. Orang dengan masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan mungkin lebih resiko kecanduan judi. Selanjutnya, saya akan membahas kasus judi yang mempengaruhi norma dan moral sosial di Indonesia. Yang pertama, ada remaja di Mojokerto yang nekat curi motor demi judi online. Seorang remaja di Mojokerto nekat mencuri motor demi mendapatkan uang untuk judi online. Kasus ini menunjukkan dampak negatif judi online yang mendorong tindakan kriminal terutama pada generasi muda. Yang kedua, ada kasus pelajar AA yang mencuri kotak amal masjid karena kecanduan judi slot. Dampaknya adalah kerugian finansial, gangguan psikologis, masalah hukum, dan juga dampak sosial. Penyebab AA melakukan itu adalah pengaruh teman sebaya, daya tarik permainan yang menghasilkan uang, dan juga kecanduan atau kesulitan mengendalikan diri. Yang ketiga, ada ibu di Tasikmalaya diduga mengalami depresi yang sangat berat akibat kelakuan anaknya yang sering bermain judi slot online dan terjerat utang yang besar. Meskipun ibu rumah tangga ini sudah berulang kali meminta anaknya untuk menghentikan kebiasaan judinya, permintaannya tidak digubris dan situasi tersebut menimbulkan stres serta keputusasaan yang akhirnya memuncak pada tindakan tragis, yaitu mengakhiri hidupnya. Yang keempat, pelaku melakukan penipuan online untuk berjudi slot. Untuk korban yang ditipu pelaku akan berdampak pada finansial atau material yang cukup besar serta dampak psikologis. Jadi, judi slot ini bukan hanya merugikan diri sendiri karena terciduk polisi, namun merugikan pihak lain yang menjadi korban penipuan untuk membiayai kegiatan perjudian pelaku.
Lalu selanjutnya ada anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online sampai ngamuk. Streamer game mengaku sengaja mempromosikan situs judi. Penyebab dari masalah ini terletak pada promosi yang agresif dari para streamer game yang secara terang-terangan mempromosikan situs judi slot kepada anak-anak. Hal ini akan mempengaruhi anak-anak yang rentan terhadap pengaruh dan kecanduan serta mudah tergoda oleh janji hadiah dan kesenangan instan yang ditawarkan oleh perjudian online. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua dan regulasi yang ketat terhadap konten yang ditampilkan dalam platform live streaming juga menjadi faktor penyebab yang perlu diperhatikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak dari bermain judi dan slot. Dampak finansial yang pertama adalah kerugian finansial, di mana kecanduan judi ini akan menjerumuskan individu ke dalam lubang lilitan hutang yang tak berujung. Kekalahan demi kekalahan mendorong mereka bertaruh lebih besar, menguras tabungan, menjual aset berharga, bahkan terjerumus ke kriminalitas untuk membiayai taruhannya. Yang kedua, kehancuran ekonomi keluarga. Keluarga tentunya menjadi korban utama, tabungan keluarga lenyap, harta benda tergadai, dan kebutuhan pokok terabaikan. Konflik dan pertengkaran mewarnai rumah tangga, berujung pada keretakan hubungan atau bahkan perceraian. Yang pertama ada stres dan kecemasan, di mana bayang-bayang kekalahan dan hutang menghantui, memicu stres dan kecemasan berlebih, pikiran dipenuhi rasa bersalah, malu, dan juga putus asa. Yang kedua ada depresi dan gangguan mental lainnya. Ketidakmampuan keluar dari jeratan judi dapat berujung pada depresi, bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Gangguan mental lain seperti insomnia, paranoia, dan agresivitas juga menguntai. Yang ketiga ada keterasingan dan isolasi sosial. Kecanduan judi memicu pengabaian terhadap tanggung jawab dan hubungan sosial. Individu akan menarik diri dari keluarga atau teman dan terjebak dalam dunianya sendiri yang penuh dengan keputusasaan. Ada dampak sosial dan kriminalitas. Rusaknya hubungan sosial, kebohongan serta manipulasi demi mendapatkan uang taruhan akan menghancurkan kepercayaan dan merusak hubungan dengan orang-orang terdekat. Lalu meningkatnya kriminalitas, di mana keputusasaan dan kebutuhan finansial akan mendorong tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan uang untuk membiayai judi. Lalu selanjutnya akan ada kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan dan stres akibat judi dapat memicu kemarahan dan perilaku abusif, berujung pada KDRT atau kekerasan terhadap anak. Kesehatan fisik akan terabaikan. Kecanduan judi menyebabkan pola hidup tidak sehat seperti kurangnya tidur, pola makan yang tidak teratur, dan penyalahgunaan zat lain termasuk narkoba ataupun sabu-sabu. Hal ini memicu berbagai masalah pada kesehatan fisik. Lalu adanya penurunan fungsi otak. Aktivitas judi yang berlebihan dapat mengganggu fungsi otak, melemahkan daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan pengambilan dalam keputusan. Berkembangnya sindikat judi, maraknya perjudian ilegal, dan eksploitasi pecandu judi oleh sindikat kriminal akan merugikan masyarakat serta negara. Lalu gangguan ketertiban umum, aktivitas perjudian ilegal ini dapat memicu keributan, premanisme, dan gangguan keamanan di masyarakat. Judi dan slot, baik offline maupun online, telah menjadi permasalahan yang mengakar di Indonesia. Dampak negatifnya tidak hanya merugikan individu,
tetapi juga keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukannya adanya upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk menanggulangi masalah ini. Berikut saya ingin memaparkan solusi serta strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada pencegahan untuk tidak melakukan judi, yaitu yang pertama itu ada meningkatkan edukasi publik tentang bahaya judi dan selalu melalui berbagai program seperti seminar, workshop, dan kampanye, serta media massa harus menekankan dampak negatif judi pada keuangan, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Yang kedua, mendorong orang tua dan komunitas untuk mengawasi dan memberikan edukasi dini kepada anak-anak tentang bahaya judi, serta membangun lingkungan yang suportif dan mendorong kegiatan positif sebagai alternatif judi. Yang ketiga itu melakukan pemblokiran situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, lalu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk membatasi akses ke situs judi. Yang keempat, ada pengembangan ekonomi kreatif, di mana akan menyediakan alternatif kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Jika pencegahan tidak dapat menanggulangi judi, maka harus dilakukannya penindakan. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum terhadap perjudian, baik offline maupun online. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait seperti Kepolisian RI, lalu Kejaksaan Agung, dan Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perjudian. Yang kedua, harus memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelaku judi dan penyelenggara judi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, menyediakan layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi para pecandu judi, bekerja sama dengan psikolog, psikiater, dan lembaga terkait untuk membantu pemulihan mental serta sosial para pecandu judi. Tidak hanya memberikan pencegahan dan penindakan, tetapi pemerintah harus memberikan dukungan beserta layanan. Yang pertama itu menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi individu yang terjerat judi serta keluarganya juga. Lalu bekerja sama dengan psikolog, psikiater, dan lembaga sosial untuk memberikan dukungan serta pemulihan. Yang kedua, membentuk hotline pengaduan untuk masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas judi atau membutuhkan bantuan terkait judi. Yang ketiga, membangun situs web informasi yang berisi informasi lengkap tentang bahaya judi, tips menghindari judi, dan layanan yang tersedia untuk membantu para pecandu judi. Strategi dan solusi untuk menanggulangi judi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya peran dari berbagai pihak. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah ini memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan judi, melakukan koordinasi antar lembaga terkait, dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya penanggulangan judi. Yang kedua ada lembaga penegak hukum. Lembaga ini bertujuan untuk bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap perjudian baik offline maupun online, melakukan operasi dan penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi. Yang ketiga ada masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu di sini dapat berperan dalam edukasi dan penyadaran masyarakat tentang bahaya judi, memberikan pendampingan bagi para pecandu judi, dan membantu dalam advokasi kebijakan penanggulangan judi. Lalu yang keempat ini ada media massa. Media massa ini memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tentang bahayanya judi dan upaya penanggulangannya, mempromosikan nilai-nilai positif dan kegiatan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu untuk kesimpulan
kesimpulan dari analisis kasus saya tentang judi yang bisa mengalahkan norma dan moral sosialnya adalah judi dapat menjadi aktivitas yang berbahaya dan merusak ketika keinginan untuk bermain judi mengalahkan norma dan moral sosial. Dengan memahami dampak negatif judi, membangun kesadaran dan mencari alternatif hiburan yang positif, kita dapat menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya perjudian. Melawan keinginan judi memang tidak mudah, namun dengan tekad dan dukungan yang tepat, kita dapat mengatasinya dan membangun kehidupan yang lebih positif dan bahagia.